Oh, yang kau ingini, ya Tuhan, bagi hidupku. Hidupku bagimu, hidupku untukmu, Yesus. Shirala barala 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 barala, Shinaya ralabu, Haleluya. Oh, engkau ajaib. Silakanlah usah berdoa. Terima kasih Pak Gem. Saya akan mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami sampai akhir dari pengajaran 1 Tesalonika. Bukan kekuatan hamba sehingga kami dapat melaksanakan ini, Tuhan Yesus. Tetapi karena Engkau menyertai kami. Tuhan Yesus, hari ini hamba ingin sharing tentang gereja adalah keluarga Allah. Bagaimana kami dapat berlaku harmonis dan sikap kami di dalam suatu keluarga Allah. Bimbing kami agar pengajar ini dapat mendewasakan kami dalam hidup bergereja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Saudara, uh, topik hari ini adalah topik penutup dari kitab 1 Tesalonika. Gereja adalah keluarga Allah, yaitu nasihat Paulus terakhir di dalam 1 Tesalonika untuk orang-orang di Tesalonika, bagaimana sikap mereka untuk bergereja. Jadi, gereja adalah keluarga Allah. Kita selesai 1 Tesalonika hari ini. Setelah itu nanti kita mulai 2 Tesalonika. Cuman ada 4 video. Nah, saudara, Paulus melihat gereja itu seperti keluarga Allah. Jadi kita itu suatu keluarga. Jadi setiap anggota gereja itu dilahirkan kembali oleh Roh Allah dan memiliki DNA-nya Allah, sifatnya Allah. Nah, kita semua itu adalah bagian dari keluarga Allah. 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, tidak ada keluarga yang sempurna dan tidak ada gereja lokal yang sempurna, saudara. Kalau misalnya ada gereja lokal yang sempurna, maka Anda adalah salah satu yang tidak sempurna. Tetapi tanpa keluarga yang melindungi dan membimbing, anak akan menderita dan mati. Jadi kita harus terhisap dalam gereja, walaupun gereja tidak ada yang sempurna. Anak Tuhan membutuhkan keluarga gereja jika dia ingin bertumbuh, mengembangkan karunia-Nya, dan melayani Tuhan, saudara. Nah, apa yang penting untuk menghasilkan keluarga yang gereja yang bahagia dan berkembang? Bagaimana kita dapat membuat gereja-gereja kita lebih rohani untuk kemuliaan Tuhan? Nah, di bagian penutup ini, Paulus membahas hal-hal ini. Ini cuma untuk diingatkan, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kita itu bukan dari dunia, kita itu adalah keluarga Allah. Sama seperti Yesus bukan dari dunia, tetapi Yesus dari surga. Nah, gereja adalah keluarga Allah meliputi hal-hal di bawah ini yang saya bahas. Yang pertama tentang sikap terhadap pemimpin, penting ya saudara. Yang kedua tentang membimbing umat yang lemah. Yang ketiga tentang ibadah, pengudusan, dan fellowship. Setelah itu selesai 1 Tesalonika. Jadi kita baca firman-Nya dulu. 1 Tesalonika 3 ayat 12 sampai 28. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu,
yang memimpin kamu dalam Tuhan, yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Karena apa? Pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Ini tentang ibadah. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tentang pengudusan diri, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua orang, semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini, 1 Tesalonika, dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, yang pertama, tentang sikap terhadap pemimpin. Ini bagaimana kita sebagai keluarga, sikap kita terhadap pemimpin bagaimana, saudara. Jadi kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu damai seorang dengan yang lain. Saudara, Tuhan telah menetapkan kepemimpinan untuk gereja lokal. Teokrasi, Tuhan yang pilih, saudara. Memang benar bahwa kita itu semua satu di dalam Kristus Yesus, tetapi juga benar bahwa kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus, telah memberikan jawatan khusus kepada orang-orang yang telah ditetapkan. Dan kemudian memberikan orang-orang ini kepada gereja-gereja untuk memperlengkapi tubuh Kristus dan melaksanakan kehendaknya. Sama seperti kawanan domba membutuhkan seorang gembala, demikian pula sebuah keluarga membutuhkan seorang pemimpin. Bagaimana sikap umat gereja terhadap pemimpin rohani mereka? Nah, ini kita perlu belajar, saudara. Pertama, Anda harus menerima mereka. Karena apa? Karena gembala adalah karunia Allah bagi gereja. Mereka memiliki otoritas rohani dari Tuhan. Dan kita harus menerima mereka di dalam Tuhan. Mereka bukan diktator, tetapi pemimpin dan teladan. Saat gembala mengikuti Tuhan Yesus, kita juga harus tanpa syarat mengikuti mereka. Pertama, saudara. Kedua, Anda harus menghargai gembala. Itu arti dari nasihat menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Tidak ada salahnya menghargai hamba Tuhan yang setia, selama Tuhan Yesus yang mendapat kemuliaan. Saudara harus tahu, kepemimpinan spiritual adalah tanggung jawab besar dan tugas yang sulit. Tidak mudah untuk melayani sebagai pendeta, penatua, bahkan diaken dan pemimpin rohani lainnya. Pertarungan dan bebannya banyak, terkadang dorongannya sedikit, saudara. Adalah berbahaya ketika sebuah keluarga gereja menganggap remeh pemimpin mereka dan gagal untuk berdoa bagi mereka, bekerja dengan mereka, dan mendorong mereka. Ya, saudara, terima mereka, hargai mereka. Yang ketiga, mencintai mereka. Saudara, gembala itu pun saudara seiman kita. Sebagai saudara, para pemimpin itu ada di antara kita. Dan sebagai pemimpin, mereka ada di atas kita di dalam Tuhan. Nah, ini bisa menjadi hubungan yang sangat tegang terlepas dari kasih Kristen sejati. Jadi kadang-kadang menjadi gembala itu adalah suatu posisi yang kadang-kadang serba sulit. Dia adalah saudara, tetapi dia adalah pemimpin, saudara.
Bagi seorang pendeta untuk berada di antara dan di atas pada saat yang sama, itu menuntut kasih karunia dan hikmat kuasa dari Roh Kudus, saudara. Jika dia tidak seimbang, pelayanannya akan melemah dan mungkin tergoncang. Beberapa anggota gereja memperlakukan pendeta mereka seperti teman, tetapi ini akan melemahkan otoritasnya. Di sisi lain, jika pendeta hanya menekankan otoritasnya, dia bisa menjadi diktator yang egois. Nah, karena itu, ini tidak mudah untuk menyeimbangkan dua hal itu. Itulah sebabnya susah jadi gembala. Kadang-kadang susah gitu loh, saudara. Karena itu kita harus mencintai mereka. Karena apa? Mereka bekerja keras di antara kita. Yang keempat, Anda harus patuhi mereka. Patuhi bagaimana jika pendeta Anda, jika gembala Anda di dalam Tuhan, Anda harus tanpa syarat mematuhi mereka. Taatilah mereka yang berkuasa atas kamu dan tunduklah. Ibrani 13 ayat 17. Ketika hamba Tuhan yang dipimpin oleh Roh Tuhan memanggil kita untuk menaati firman Tuhan, maka kita harus taat. Ya, ini tidak berarti bahwa setiap pemimpin spiritual selalu benar dalam segala hal. Abraham, Musa, Daud, dan bahkan Petrus membuat kesalahan dalam perkataan dan perbuatan mereka. Karena itu, seorang gembala pun yang bijaksana tahu bahwa dia terbuat dari tanah liat dan mengakui dia salah ketika dia membutuhkan nasihat para ahli. Saudara, saya itu orangnya suka belajar. Jadi kalau saya lihat ada satu hamba Tuhan yang unggul dalam satu bidang, itu saya mau berguru sama kamu gitu. Jadi dalam pelayanan saya sendiri, saya mendapat manfaat yang luar biasa dari nasihat dan bantuan dari orang Kristen yang berpengalaman, yang pengetahuannya di banyak bidang jauh lebih besar dari saya. Saya langsung minta ajarin saya. Nah gitu. Karena saya tahu saya itu terbuat dari tanah liat dan saya kadang-kadang membutuhkan nasihat dari ahli. Nah, saudara, untuk taat kepada gembala itu harus mutlak, saudara. Jadi misalkan saya beri contoh aja, misalnya dalam apa namanya uh, dalam Alkitab saya, jika Pak Min memerintahkan saya stop dulu, saya tanpa syarat akan stop. Jika Pak Min bilang lanjut, saya akan lanjut. Jika Pak Min bilang udah seminggu 3 kali, misalnya, saya akan lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Min. Kenapa? Pak Min itu sebagai gembala, dia mempunyai satu kayak wahyu, pewahyuan bagi Tuhan, karena dia ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin gereja. Pasti dia mendapatkan suatu nubuat atau wahyu untuk memimpin gereja. Itu pasti, saudara. Ya, karena itu bagaimanapun juga kita harus taat kepada pemimpin. Kalau orang lain yang bicara sama saya mungkin tidak akan taati. Tapi kalau gembala yang bicara, saya harus taati. Karena itu adalah otoritas spiritual. Jadi namun terlepas dari keterbatasan mereka, para pemimpin spiritual harus dihormati dan dipatuhi. Mutlak, saudara. Kecuali jelas bahwa mereka itu berada di luar firman Tuhan. Itu beda lagi. Jadi ketika para pemimpin rohani bertemu bersama, merencanakan, berdoa, dan mencari serta mengikuti kehendak Tuhan, kita dapat yakin bahwa Tuhan akan memerintah dan mengesampingkan keinginan pribadi mereka, saudara. Hasil dari keluarga gereja yang menghormati pemimpin rohani adalah kedamaian dan keharmonisan di dalam gereja. Saudara, jika Anda ingin gereja kita harmonis dan damai, Anda harus menghormati pemimpin rohani Anda. Kalau itu dilakukan, aman, saudara. Nah, dan hiduplah dengan damai di antara kamu. Setiap kali Anda menemukan perpecahan dan perselisihan di gereja lokal, biasanya karena keegoisan dan dosa di para pihak pemimpin, penatua, diaken, atau keduanya. Yakobus 4 ayat 1-3 menjelaskan bahwa keegoisan di dalam menyebabkan perselisihan di luar. Hanya ketika kita bisa tunduk satu sama lain di dalam Tuhan, maka kita barusan dapat menikmati berkatnya dan kedamaian di dalam keluarga Allah. Nah, saudara, perlu diingat bahwa para pemimpin ini bukanlah pemimpin yang harus memenuhi syarat oleh manusia. Tidak ditemukan di dalam Alkitab bahwa sekolah teologis diperlukan agar orang dapat atau diizinkan untuk bertanggung jawab, saudara.
Tidak. Para pemimpin yang diberikan oleh Tuhan itu dididik oleh Tuhan sendiri di sekolahnya. Sekolah itu adalah praktek sehari-harinya. Mereka akan menunjukkan dalam pekerjaan mereka bahwa mereka adalah orang Kristen dan sibuk dengan belajar Alkitab di waktu senggang mereka. Tetapi saudara, ada hal yang lain, tetapi para pemimpin tidak dapat melakukan semua pekerjaan pelayanan. Jadi, Paulus menambahkan hal kedua yang sama pentingnya terhadap apa yang harus dilakukan di dalam gereja Allah. Saudara, yang kedua adalah tentang membimbing umat yang lemah. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang, bersukacitalah senantiasa. Saudara, mungkin pertama-tama gereja kecil itu dipimpin oleh seorang gembala. Cukup. Tapi lambat laun, gereja itu akan menemukan kembali apa yang kita sebut tubuh Kristus saling melayani. Ini adalah konsep yang sangat alkitabiah, meskipun tidak mendefinisikan bahwa semua umat terlibat dalam pelayanan gereja. Tetapi harus ada beberapa fungsi yang saling melayani, saudara. Ini barusan disebut gereja yang saling melayani. Kehidupan tubuh mengacu pada pelayanan setiap orang Kristen kepada orang lain, seperti halnya anggota tubuh manusia saling melayani untuk memelihara kesehatan dan kehidupan. Nah, saudara, anggota keluarga harus belajar untuk melayani satu sama lainnya. Anggota yang lebih dewasa harus mengajar anggota yang lebih muda. Titus 2 ayat 3 ini saya beri contoh seorang perempuan yang dewasa mengajari uh, uh, perempuan yang lebih muda. Titus 2:3 demikian juga perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba agur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik kepada perempuan-perempuan yang lebih muda. Ini kayaknya kehapus ya. Nah, saudara, menurut Efesus 4 ayat 11 sampai 12, tugas utama pemimpin rohani di gereja seharusnya memperlengkapi umatnya untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Efesus 4 ayat 11 sampai 12, dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, untuk ini pemimpin tidak dapat melakukan semuanya. Jika pemimpin melakukan semuanya, akibatnya pekerjaan mulai melemah dan mati, dan semua orang akan menyalahkan pemimpin. Karena itu pemimpin harus bermitra. Nah, di sini saya akan bahas secara khusus halaman ini doang tentang memperlengkapi tubuh Kristus. 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itulah kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga dalam cakap mengajar orang lain. Dalam konteks ini adalah firman Tuhan, tetapi dapat diaplikasikan kepada karunia-karunia lainnya, saudara. Nah, jadi saudara, menurut surat Timotius, pekerjaan gembala itu belum selesai sampai murid Anda menjadi pembuat murid, saudara. Nah, fokuskan waktu dan usaha Anda pada orang yang dapat diandalkan. Biar gak buang-buang waktu, jadi kasih mereka tanggung jawab dan bukan tugas. Kedua, biarkan umat Anda menjadi orang tua rohani. Nah, di sini sudah dipraktekkan di dalam KUL, bagaimana gembala KUL menjadi orang tua rohani. Jadi daripada kita melakukan sesuatu untuk mereka, bimbing mereka, jadilah murid yang baik agar dapat menjadi guru yang baik. 2 Timotius 2:15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran. Karena itu sebagai pemimpin, kita nggak boleh, jangan pernah berhenti belajar. Belajarlah juga dari orang-orang di karunia Allah secara khusus, perlengkapi dan lepaskan setiap anggota untuk melayani. Dan yang terakhir yang paling penting, kita jangan membeda-bedakan orang dan jangan menilai terlalu tinggi.
yang paling berbakat. Biar ada keharmonisan di dalam. Ya, jadi ini kira-kira bagaimana kita memperlengkapi orang kudus, saudara. Ya, nah, di sini kadang-kadang waktu kita melayani di gereja menjadi pemimpin, banyak umat-umat yang beda-beda. Ada yang tidak tertib hidupnya, ada yang lemah, ada yang nakal gitu ya. Nah, di sini Paulus menyebutkan beberapa anggota gereja yang membutuhkan bantuan pribadi. Yang pertama yang tidak tertib hidupnya, kata ini berarti yang nakal, yang ceroboh, yang kadang-kadang keluar dari jalurnya. Nah, itu diterapkan kepada seorang prajurit yang tidak mempertahankan posisinya, tetapi bersikeras untuk berbaris dengan caranya sendiri, saudara. Kadang-kadang dia dobrak jalurnya orang lain. Meskipun suasana keluarga yang penuh kasih mendorong perkembangan individu, ada beberapa yang harus kita lakukan dengan cara yang sama. Jika kita tidak memiliki aturan, batasan, atau kita sebut boundaries dan standar dalam keluarga, kita akan mengalami kekacauan. Paulus menangani masalah ini ketika dia menulis suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Jadi tampaknya peringatan pertama ini tidak membuat mereka terkesan. Aturan dan tradisi dalam sebuah keluarga tidak boleh terlalu ditekankan sehingga kreativitas terhambat. Jadi istilahnya walaupun kita membatasi mereka dalam jalur mereka, tetapi kita jangan tekan kreativitas mereka. Kreativitas itu harus ditonjolkan, tetapi usahakan agar mereka tidak keluar jalur. Karena ini akan merusak bagian lainnya. Sebagai pemimpin rohani adalah sukacita untuk melihat setiap anak berkembang dalam karakter, dalam pekerjaan baik, dan talentanya sendiri. Itu adalah nasihat untuk yang tidak tertib hidupnya. Tetapi sangat menyedihkan melihat seorang anak memberontak terhadap aturan, meninggalkan tradisi dan standar, berpikir bahwa gaya hidup seperti ini menunjukkan kebebasan dan kedewasaan. Sikap seperti inilah dalam keluarga gereja yang menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Yang kedua adalah orang yang tawar hati. Tawar hati itu tidak ada hubungannya dengan mentalitas, tetapi terjemahan literalnya dari kata Yunani adalah yang berjiwa rapuh, saudara. Ini orang-orang yang selalu gampang menyerah dalam keluarga Allah. Mereka selalu melihat sisi gelap dari segala sesuatu dan langsung menyerah ketika keadaan menjadi sulit. Nah, orang-orang seperti ini perlu didorong terus-menerus. Ya, yang merupakan arti kata yang diterjemahkan penghiburan. Daripada memarahi mereka di belakang mereka, kita harus mendekati mereka dan berbicara dengan lembut. Kita harus mengajarkan kepada jiwa-jiwa kecil ini bahwa pencobaan hidup akan membantu membesarkan mereka dan membuat mereka lebih kuat dalam iman. Jadi saudara, kalau di gereja ada orang dikit-dikit udah cepat untuk tawar hati, nah kita harus mendorong mereka dan mendekati mereka, saudara. Yang ketiga adalah yang lemah. Nah, di sini adalah pegang erat-erat umat yang lemah adalah terjemahan harafiah jangankan biarkan mereka jatuh. Tetapi siapakah orang-orang percaya yang lemah ini? Tentu yang dimaksud Paulus bukannya orang yang lemah fisik, saudara. Karena ia berurusan dengan pelayanan rohani di gereja. Tidak, dia mengacu bagi mereka yang lemah dalam iman dan tidak menjadi kuat dalam Tuhan. Yang lemah ini berarti yang lemah dalam iman. Masih gampang diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran, saudara. Dan mistis, saudara. Nah, biasanya kalau di zaman Paulus, orang Kristen yang lemah ini takut akan kebebasan mereka di dalam Kristus. Mereka hidup itu dengan aturan dan peraturan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Di zaman Paulus, orang-orang Kristen yang lemah itu tidak akan makan daging. Dan mereka berpegang pada sistem hari suci Yahudi. Dan mereka itu sangat keras dalam menilai terhadap orang-orang kudus yang telah dewasa, karena orang-orang kudus yang dewasa itu menikmati semua makanan dan sepanjang hari itu dia orang merdeka. Gereja itu akan memiliki yang kuat dan yang lemah dalam keluarga gereja hari ini, sama seperti dalam keluarga alami kita memiliki anak-anak yang matang lebih cepat daripada yang lain. Dalam Roma 14 ayat 1 dikatakan, terimalah yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya, kita sabar aja terhadap mereka karena mereka belum mengerti, saudara. Itu disebut lemah dalam iman. Bagaimana kita harus menangani mereka?
dengan kasih yang sabar dan menenangkan. Tidak adil dan tidak bijaksana untuk membandingkan satu anak dengan yang lain, saudara. Karena masing-masing itu menjadi dewasa dengan waktunya sendiri, dengan caranya sendiri. Kadang-kadang anak bayi pun ada yang giginya itu barusan muncul satu. Tapi ada anak yang belum ada gigi. Ada orang yang 2 tahun udah bisa jalan. Ada anak yang 3 tahun barusan bisa jalan. Dan tidak perlu membandingkan mereka karena mereka akan masing-masing punya gigi full. Tapi ada yang duluan, ada yang belakangan. Nah, saudara, kita harus memegang orang-orang percaya yang lebih lemah ini dan membantu mereka berdiri dan berjalan di dalam Tuhan. Caranya itu ada di 1 Tesalonika 3 dan 4. Nah, pelayanan pribadi ini tidak mudah. Jadi Paulus menambahkan beberapa nasihat bijak untuk mendorong kita. Yang pertama, saudara, kita harus bersabarlah. Dibutuhkan kesabaran untuk membesarkan sebuah keluarga. Anggota yang lebih lama menuntut lebih banyak perhatian, bantuan. Mungkin suatu hari akan menjadi pemimpin pilihan, kita tidak ada yang tahu. Jadi jangan pernah menyerah, saudara. Bersabarlah. Perhatikan motivasi kita. Seringkali saat kita melayani orang lain, mereka menolak kita, bahkan menentang kita. Seringkali mereka tidak menunjukkan penghargaan, saudara. Tetapi kita harus melayani dalam kasih dan siap untuk mengampuni, saudara. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan kepada siapapun. Saudara, kita harus menghormati apa yang benar di mata semua orang, biar semua orang tahu apa yang benar. Jika memungkinkan, sejauh itu tergantung pada Anda, berdamailah dengan semua orang. Jangan pernah membalas dendammu sendiri, tetapi tinggalkan ruang untuk murka Tuhan. Karena ada tertulis pembalasan adalah milikku, aku akan membalasnya. Walaupun kita juga tidak boleh istilahnya menginginkan itu, saudara. Tetapi, saudara, jika musuhmu lapar, beri dia makan. Jika dia haus, beri dia minum. Karena dengan berbuat demikian, kamu akan menibur bara api di atas kepalanya. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, jika motivasi kita adalah keinginan untuk dihargai, dipuji, mungkin kita akan kecewa, saudara. Tetapi jika motivasi kita adalah karena kita adalah hamba-hambamu demi Tuhan Yesus Kristus, maka Anda tidak akan pernah kecewa dan bahkan sukacita akan hadir di dalam batin Anda, saudara. Saudara, jika Anda kerja untuk Kristus, saudara Anda tidak akan pernah kecewa. Bahkan sukacita akan hadir di dalam batin Anda. Ya, bersukacitalah. Sukacita itu akan menghilangkan beban dari pelayanan. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. Tuhan mencintai hamba yang bersukacita, saudara. Dia seperti melihat fajar dan kupu-kupu yang terbang di waktu musim semi. Indah, saudara. Namun, Tuhan tidak suka umatnya yang sering bersungut-sungut, yang suka komplain, saudara. Apa-apa komplain, apa-apa mengeluh. Melihat mereka dan mendengarkan mereka seperti menyaksikan otopsi mayat atau menyelam ke danau di hari musim dingin, saudara. Tuhan ingin keluarganya bersuka cita. Dan itu berarti bahwa setiap anggota harus berkontribusi pada sukacita itu. 4 ciri rohani yang disebutkan Paulus adalah bagian dari buah roh yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu kasih, sukacita, damai, dan panjang sabar. Kita tidak dapat membuat kualitas spiritual ini karena mereka dihasilkan saat kita menyerah pada Roh Kudus dan mengizinkan Dia memenuhi kita. Jadi saudara, apakah Anda rela menanggung bagian Anda dari pekerjaan baik ini? Ataukah Anda seorang penonton yang hanya melihat orang lain melakukan pekerjaan ini, saudara? Itu tentang membimbing umat yang lemah. Saudara, yang terakhir adalah tentang ibadah, tentang fellowship, dan tentang satu lagi tentang pengudusan diri, saudara. Tapi saya bagi 3 juga. Tetaplah berdoa, ibadah, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara, ibadah adalah kegiatan yang paling penting dari sebuah keluarga gereja lokal. Pelayanan harus muncul dari ibadah. Jika tidak, maka akan menjadi aktivitas yang sibuk tanpa tenaga dan tanpa hati.
Mungkin ada hasil, tetapi itu tidak akan memuliakan Tuhan dan benar-benar bertahan lama. Banyak ibadah gereja kurang menekankan pada ibadah sejati dan seperti hiburan keagamaan, melayani selera jemaat. Nah, di sini Paulus menyebutkan berbagai elemen yang membentuk pelayanan penyembahan gereja, pelayanan ibadah atau worship dari gereja. Pertama adalah doa. Doa itu nomor satu selalu, saudara. Doa itu sangat penting dalam gereja mula-mula. Itu adalah pengalaman yang tinggi dan suci ketika gereja bersatu dalam doa. Hari ini kita memanggil orang untuk memimpin dalam doa, dan kita tidak tahu apakah orang percaya itu bahkan bersekutu dengan Tuhan. Di beberapa gereja ada 2 atau 3 orang yang memonopoli pertemuan doa. Jika kita dipimpin oleh Roh, kita akan mengalami kesatuan dan kebebasan dalam berdoa, maka Tuhan akan menjawab. Berdoa tanpa henti bukan berarti kita selalu harus mengumumkan doa. Kata ini berarti terus-menerus dilakukan, terus-menerus berulang, tidak terus-menerus terjadi. Kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan, sehingga doa kita menjadi bagian dari percakapan panjang dengan komunikasi yang tidak terputus dengan Tuhan. Itu penting, saudara, karena kita butuh Tuhan. Tuhan mengetahui keinginan hati, dan dia menanggapi keinginan itu bahkan ketika suara kita diam. Suara kedua adalah pujian. Pujian dan ucapan syukur. Pujian dan ucapan syukur juga merupakan elemen penting dari ibadah. Kita menggunakan mazmur dan nyanyian rohani untuk mengungkapkan kasih dan rasa syukur kepada Tuhan. Saat kita bertumbuh dalam penerapan firman Tuhan, kita juga harus bertumbuh dalam ungkapan pujian kita, saudara. Karena keduanya ini berjalan bersama-sama. Jadi kalau kita baca firman Tuhan mendapatkan manfaatnya, udah pasti hati kita melonjak untuk memuji Tuhan, saudara. Jika sebuah gereja lokal bertumbuh dalam kasih karunia, para anggota akan ingin mempelajari nyanyian pujian baru terus-menerus untuk memuji Tuhan Yesus. Jadi kalau hati dan kepala tidak berjalan satu sama lainnya, ibadah Kristen akan menjadi kekanak-kanakan dan munafik, saudara. Jadi ada timbal baliknya. Yang ketiga, elemen yang penting dalam ibadah adalah firman Tuhan. Terlepas dari firman Tuhan, kita tidak memiliki wahyu yang pasti dari Tuhan. Walaupun para gembala mempunyai suatu pewahyuan dari Tuhan bagaimana untuk memimpin suatu gereja. Karena dia adalah pemimpin, saudara. Ibadah yang mengabaikan Alkitab bukanlah ibadah rohani. Mungkin ada lonjakan emosi, bahkan keramaian. Tetapi jika tidak ada kebenaran rohani, Roh Kudus tidak bekerja, saudara. 3 nasihat dalam ayat-ayat ini berjalan bersama dan membantu kita memahami bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam ibadah Kristen. Saudara, gereja mula-mula tidak memiliki Alkitab yang lengkap seperti kita. Roh Kudus akhirnya memberikan karunia bernubuat kepada anggota-anggota tertentu dari gereja dan menyampaikan pesan melalui mereka. Saudara, jika saya berkhotbah di sebuah ibadah gereja, saya akan tanpa kompromi akan mengkhotbahkan kebenaran melalui Alkitab. Di zaman Perjanjian Lama, para nabi pun segera mengkhotbahkan kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah. Allah bicara A, dia nggak berani bicara B, nabi. Nabi akan berbicara A seperti yang telah didengarnya dari Allah. Jadi seperti sekarang juga saya tidak berani berbicara A jika firman Tuhan berbicara B. Jadi kalau misalnya firman Tuhan berbicara B, saya akan tanpa kompromi tidak akan berbicara A. Saya akan berbicara B sesuai firman Tuhan. Tetapi kalau misalnya uh, pewahyuan seperti, oh hari ini sepertinya gereja saya membutuhkan khotbah ini, itu beda, saudara. Nah, tentu saja ada bahaya dalam pelayanan nubuat seperti yang ada di zaman Paulus itu, karena setan dapat berusaha untuk memalsukan pesan dari Tuhan dan demikian menyesatkan gereja. Jika gereja menahan para pembicara, mereka mungkin bersalah karena mungkin saja itu dari Tuhan, saudara. Jika mereka terima bulat-bulat apa yang diucapkan, mereka mungkin mematuhi roh-roh palsu. Jadi, karena itu di dalam 1 Tesalonika dikatakan jawabannya adalah dengan membuktikan segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang benar. Di dalam zamannya Paulus ada orang yang mempunyai kemampuan membedakan roh. Nah, Paulus memberikan aturan khusus ini di dalam 1 Korintus 14 ayat 29-33. Saudara, hari ini kita memiliki wahyu yang lengkap dalam firman Tuhan yaitu Alkitab.
Para rasul dan nabi membantu meletakkan dasar gereja. Jadi satu-satunya pelayanan kenabian yang kita miliki sekarang adalah khotbah dan pengajaran firman Tuhan. Dalam menggunakan kata padam, Paulus menggambarkan roh Allah itu seperti api. Api berbicara tentang kemurnian, kekuatan, terang, kehangatan, dan jika perlu kehancuran. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan gereja kita, kita memiliki kehangatan kasih dalam hati kita. Terang bagi pikiran kita, energi bagi kehendak kita. Dia mencairkan hati kita sehingga ada harmonis dan kerjasama. Tetapi dia juga memurnikan kita sehingga kita menyingkirkan dosa, saudara. Api roh tidak boleh padam di atas mezbah hati kita. Kita harus mempertahankan pengabdian kepada Kristus yang memotivasi dan memberi energi dalam hidup. Karena itu, kuperingatkan engkau untuk mengorbankan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Tulis Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 1 ayat 6. Kata kerjanya adalah menghidupkan kembali api. Ternyata, Timotius pernah tidak mempergunakan karunia yang telah ditumpangkan tangan kepadanya. Rupanya Timotius telah mengabaikan karunia ini di dalam 1 Timotius 4:14 dan harus diingatkan kembali. 1 Timotius 4:14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi saudara, jika Anda seorang pendoa, Anda jangan lalai menggunakan karunia pendoa yang ada padamu, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia itu, saudara. Orang percaya majelis lokal harus menghindari ekstrim legalis yang akan memadamkan api. Sedangkan fanatik yang terlalu fanatik mengizinkan api itu bablas dan membakar semuanya. Jadi adalah penting bahwa kita mengizinkan roh Tuhan untuk mengajar kita firman Tuhan ketika kita bertemu untuk beribadah. Itu tentang beribadah, saudara. Nah, berbagi atau sharing adalah baik jika kita memiliki sesuatu yang relevan untuk dibagikan dari firman. Tetapi saya juga pernah mendengar beberapa pertemuan berbagi tidak hanya yang spiritual, tetapi tidak spiritual. Ya, cepat untuk mengajar itu baik, tetapi mengharuskan kita untuk cenderung untuk belajar, saudara. Waspadai terhadap roh palsu yang dapat menyesatkan Anda dan gereja Anda. Ikuti firman Tuhan dan buktikan semua hal itu. Jadi tujuan penyembahan atau worship sebenarnya adalah at the end adalah agar semua umat Tuhan menjadi lebih seperti Kristus dalam karakter dan perilaku. Nah, di sini saya tambah ada satu definisi penyembahan. Definisi penyembahan terbesar yang pernah saya baca diberikan oleh William Temple, mendiang Uskup Agung Canterbury. Dia berkata begini, karena menyembah adalah menghidupkan hati nurani dengan kekudusan Tuhan, memberi makan pikiran dengan kebenaran Tuhan, membersihkan imajinasi dengan keindahan Tuhan, membuka hati untuk kasih Tuhan, dan mengabdikan kehendak untuk tujuan Tuhan. Itu ada definisi keseluruhan dari ibadah, yaitu penyembahan, saudara. Nah, saudara, tentang pengudusan, 1 Tesalonika 5:22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Paulus menekankan keseimbangan dalam kehidupan Kristen. Yang negatif adalah jauhkan dirimu yang jahat, tetapi di pihak lain kita harus menguduskan diri. Beberapa gereja hanya mengkhotbahkan yang negatif, dan ini mengarah pada kehidupan dan pelayanan tidak seimbang. Menguduskan secara sederhana berarti dipisahkan untuk Tuhan Yesus. Jadi ada pengudusan posisi di mana kita sekali untuk selamanya telah dipisahkan untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada pengudusan praktikal, yaitu setiap hari berurusan dengan dosa-dosa kita dan bertumbuh dalam kekudusan. Nah, saudara, ini terakhir, semua ini akan mencapai puncaknya pada pengudusan yang sempurna ketika kita melihat Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan permai dan menjadi seperti Dia untuk selama-lamanya. Berharap untuk melihat Yesus Kristus adalah motivasi besar untuk hidup kudus. Yang terakhir, saudara, fellowship. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu,
supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi saudara, fellowship setelah ibadah bersama berakhir, itu lebih baik orang-orang kudus itu saling melayani. Kalau saya itu ya, kalau setelah ibadah di GB Tanah Abang selesai, saya biasanya langsung makan bakmi, saudara. Nah, biar bisa ngobrol. Mereka saling menyapa dan berusaha menyemangati. Jadi saya pernah berada di gereja-gereja di mana setelah ibadah jemaatnya semuanya ludes gitu, sut, hilang. Itu kayak tikus meninggalkan kapal yang tenggelam, hilang satu gereja, saudara, nggak ada fellowship. Nah, fellowship itu adalah bagian dari ibadah. Nah, cium yang kudus bukanlah hal yang sensual. Ini biasanya pria mencium pria dan wanita mencium wanita, saudara. Ini mengenai fellowship, saya singkat aja, saudara. Nah, sebagai penutup, Paulus mengakhiri dengan pengingat lain bahwa firman Tuhan adalah hal yang paling penting di gereja lokal. Firman Tuhan harus mengatur perilaku kita dan membimbing hidup kita. Kita juga harus membaca firman secara pribadi, tetapi kita juga perlu mendengar firman dalam persekutuan gereja lokal, karena satu pengalaman membantu menyeimbangkan yang lain. Tidak hanya salam untuk semua orang percaya, suratnya juga untuk semua orang percaya. Setiap orang percaya di Tesalonika dan setiap orang percaya sekarang harus mendengar isi surat ini. Seharusnya tidak menjadi perbedaan. Firman Tuhan bukan untuk kelompok tertentu, tetapi untuk setiap orang percaya. Surat ini dan ini berlaku untuk firman Tuhan secara keseluruhan, tidak berisi nasihat ramah atau pujian dari pengkhotbah keliling. Tetapi Anda yang mendengar suara Tuhan di dalamnya akan menyentuh hati nurani. Maka kita semua pasti akan hidup dengan mata tertuju pada kedatangan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Minggu depan kita masuk 2 Tesalonika, saudara. Topiknya saya ganti, yaitu karakter ilahi gereja di Tesalonika. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih malam hari ini kami boleh belajar hal yang sangat esensi di dalam iman kami, yaitu bahwa kami menjadi satu keluarga di dalam Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang hari ini telah kami pelajari. Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami, Tuhan menjamah setiap hati kami, Tuhan menerangi setiap pikiran kami, biar mata kami senantiasa memandang kepada Tuhan, dan hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau melihat setiap keberadaan kami malam hari ini, apapun kondisi, situasi yang kami lalui, kami percaya kuasa-Mu menopang kami, kuasa-Mu menyertai setiap kami, membuat kami lebih daripada pemenang dalam segala hal, sebab roh yang di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Dan malam hari ini juga kami bersyukur untuk Pastor David Chang yang boleh mengajar kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Pastor David Chang, berkat-Mu turun berlimpah-limpah atas hamba-Mu ini. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini. Berkat-Mu juga menyertai istri dan anak-anaknya, pekerjaan, usaha, Tuhan berkati, pelayanannya Tuhan berkati. Dan kami taruh Pastor David Chang dan keluarganya dalam tangan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akhiri Babel Study kami malam hari ini, mari Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, God bless you all, selamat malam.